Assalamualaikum Abu. Ini Abu belum mandi, masih kucel-kucel. Ini kalau di rumah gitu tuh. Kalau di rumah nggak mau pakai celana, nggak tahu kenapa ya, udah lama, udah setahunan mungkin ya nggak mau pakai celana, gini aja kalau di rumah. Tapi kalau mau pergi mau pakai celana. Kalau di rumah orang juga mau pakai celana. Cuma kalau nyampe rumah pasti nyampe pintu itu yang dilakukan pertama kali itu buka celana. Hobinya masih sama. Kalau mau minta gitu, misalnya mau nonton Upin Ipin gitu udah bisa. Cuma kalau komunikasi kita ya belum bisa tetap ya seperti itu. Nah, ya aku liatin untuk gambarnya Prabu. Jadi dia tuh kalau dibelikan buku yang kakak matikan air kak. Kalau dibelikan buku ya, dibelikan buku yang isi 40 itu berapa jam aja udah langsung habis isi buku itu. Jadi dibeliin buku yang kecil-kecil gini, yang tipis-tipis ya, yang murah meriah. Ya ini bentar aja nih, sejam, satu kali duduk gitu udah langsung selesai. Habis itu dia minta lagi buku lain, karena dia gambarnya tuh kayak gini diulang-ulang ya. Nih gambarnya tuh Boboiboy. Dia lagi suka gambar Boboiboy. Kalau dulu ada Upin Ipin yang lagi sholat tuh. Kadang kita terkaget-kaget gitu, terpesona apa ya. Kalau lihat gambarnya tuh kadang kita, hah, ini gambar itu loh. Tadi dia nonton itu, ini gambar ini. Ini nih gambar yang 3 dimensi, yang 4 dimensi tuh yang bikin tangga ke bawah. Jadi kalau misalnya dari sini nih jatuh ke bawah gitu, kelihatan kayak jatuh ke bawah. Dia lihat video itu, jadi dia mau bikin kayak gitu nggak bisa. Nih, diulang-ulang terus bikin kayak gitu. Tahu nggak sih yang di jalan tuh orang yang viral itu di jalan, orang gambar pakai kapur apa pakai apa, jadi seolah-olah itu si jalan tuh bolong ke bawah ada tangganya gitu. Padahal enggak. Nah, itu si Prabu tuh lagi niru itu. Nah, itu aja terus ya diulang-ulang. Ya, tuh, diulang-ulang. Tuh, kayak gini. Nah, ya. Ini cuma bentar doang nih habis satu buku. Nah, ini terus dibeliin kertas HPS lah gitu biar agak awet. Nah, itu gambarnya bagus banget gitu. Aku juga nggak bisa, ibunya aja nggak bisa gambar kayak gini nih. Boboiboy, hafal tuh Boboiboy semua. Boboiboy daun, Boboiboy frost fire, katanya semua dia hafal. Kalau nonton TV tuh maunya Boboiboy aja. Ya, ini hasil gambarnya Prabu nih. Sengaja dibeliin kertas HPS banyak-banyak. Terus kertas HPS-nya disembunyiin, Bunda. Soalnya kalau nggak disembunyiin si kertas HPS-nya ya udah tuh. Nah, udah minta lagi. Kenapa? Bilang apa? Mau apa? Bilang apa? Nah, kan minta kertas. Tunggu di mana kakak nih? Kertasnya di sini ya. Di mana kak kertasnya kak? Di mana kertasnya? Oh, tunggu pakai tangan kanan nih. Bilang apa? Makasih Bu. Bilang apa? Makasih Bu. Nah, sama-sama. Aduh, itu nggak mau pakai celana ya di videoin. Ya, kita lanjut ngecek gambarnya Prabu sambil cerita-cerita. Tuh ya, dia kalau nggak disembunyiin si kertasnya itu, kalau udah kena gini nih, misalnya dia udah coret nih kayak gini, salah, dia mau ganti nih, nggak mau pakai lagi. Kalau dia udah salah nih nggak mau pakai lagi. Nah, kayak gini kan cuma coretan gini doang, tapi dia salah, nggak mau gitu. Dihapus dia belum bisa ya, belum bisa ngapus. Oh, pernah dibeliin juga yang ini, yang apa sih, yang apa namanya kak, yang pakai baterai tuh kak, papan tulis apa tuh elektrik ya, udah habis 2 apa 3 kak? 3 ya? 3 udah keinjek nih, yang papan tulis elektrik itu udah habis 3, keinjek. Ada yang papan tulis magnet
udah rusak juga. Jadi bertahannya tetap ya ke kertas lagi. Tuh gambarnya tuh. Kalau kata kakaknya sama abangnya tuh bagus. Kakaknya aja nggak bisa bikin kayak gini ya kak. Nah ini nih buku-buku kecil nih kalau jajan ke warung disogoknya pakai buku. Nah, jajan ke warung. Nah ini boboibonya lagi nangis ya. Nah dia juga suka bikin tulisan-tulisan gini nih. Dulu kan dia udah hafal A, B, C, A sampai Z tuh udah hafal. Tapi kalau disuruh ya dia nggak mau. Tapi dia udah hafal. Tuh ini udah diwarnain. Nah gambarnya tuh diulang-ulang dia kalau nonton YouTube, nonton TV tuh yang kayak gini aja. Nah sebenarnya kalau misalnya Prabu belum ini ya, udah nggak terapi. Dulu terapi tuh usia 1,8 bulan. 1,8 bulan ya, 1,8 bulan sampai 2 tahun. Cuma 3 bulanan aja dulu tuh terapi. Abis itu nggak terapi lagi karena iya kalau di sini kan jauh bunda. Terapinya jauh, nggak ada yang nganter jemput, harus naik ojek, bolak-balik tiap hari. Belum lagi untuk terapi tuh kan biayanya tuh nggak dikit ya. Jadi habis itu 3 bulan udah stop ya karena gimana ya. Terus kita lanjut aja terapi di rumah sendiri. Ya meskipun seadanya ya kayak gitulah. Belum pernah dibawa ke rumah sakit sih. Paling dibawa ke dokter di sini aja, dokter anak aja. Soalnya kalau ke rumah sakit juga kan katanya harus tes berak kayak gitu-gitu ya. Belum pernah Prabu. Ini bagus banget ya. Tuh, udah kesini lagi. Apa? Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa sayang? Mau apa? Prabu mau apa? Prabu mau apa? Jangan masuk mulut tangannya. Prabu mau apa? Ini kucel kali anak ibu nih. Prabu mau apa? Bilang. Mau apa? Belum mandi ya bunda. Aduh habis jalan-jalan belum mandi, habis panas-panasan jadi kucel. Mau kemana? Mau apa bilang? Jalan. Bilang mau apa? Maya mau mandi. Bilang mau apa? Prabunya bilang mau apa? Prabu bilang mau apa Prabu? Hei. Kok gitu? Kok gitu? Bilang mau apa? Mau ditemenin ya? Mau ditemenin ya? Mau gambar apa ini? Bikin sona. Bikin apa? Bikin apa? Ibu nggak bisa. Tuh. Ada yang kalau misalnya ada ya pengalaman anak-anak bunda yang kayak Prabu nih nggak mau pakai celana, gimana bagusnya ya untuk ngerubah kebiasaannya itu, soalnya udah susah banget gitu ya. Kalau soalnya kalau dipakein celana kalau mau pergi aja mau gitu. Tapi kalau misalnya nih sekarang dipakein celana, ayo kita pergi, mau tuh dipakein celana. Tapi kita lama mau pergi, perginya tuh lama, nggak pergi-pergi gitu kan. Padahal kita ada yang ditunggu, nunggu yang lain dulu. Dia langsung buka celana lagi tuh. Jadi kalau misalnya udah ada maunya, itu tenaganya tuh kuat banget gitu. Jadi kalaupun dipaksa malah badannya tuh malah sakit-sakit. Jadi kita juga udah capek ya kalau untuk masalah celana tuh. Jadi udahlah nggak apa-apa kalau di rumah kayak gini aja gitu, senyamannya aja gitu, pikiran kita gitu. Kalau yang penting kalau keluar dia mau pakai celana gitu. Tapi kan kalau kayak gini terus juga bingung juga ya say. Prabu nih sekarang udah 4 tahun. Udah 4 tahun setengah ya, udah 1 tahun setengah. Dari 3 tahun tuh udah aku masukin ke PAUD. Guru-gurunya udah tahu lah kalau Prabu tuh istimewa gitu. Kalau di PAUD itu Prabu sih jadi kayak gitulah, cuek aja sama teman-temannya, cuek aja. Terus dia kadang mau ngajak temennya main, mungkin ya mau ngajak temennya main, tapi caranya tuh ditarik-tarik gitu. Misalnya dia mau ngajak temennya main tuh ditarik kerudung temennya, kan kita nggak enak ya kadang-kadang, takutnya anak
anak yang lain ada yang cedera apa gimana gitu kan. Gitu. Jadi agak khawatir juga kalau misalnya sering-sering dibawa ke PAUD gitu. Padahal kalau misalnya ke PAUD tuh aku masuk ke dalam, Prabu ke dalam, aku masuk ke dalam, gurunya juga bolehin. Jadi ke Prabu keluar, aku juga keluar gitu. Jadi diikutin aja terus Prabunya gitu. Tapi terakhir tuh Prabu nggak mau lagi sekolah, asal masuk ke gerbang tuh nggak mau lagi dia tuh. Jadi udah lama tuh, udah sebulanan ya nggak masuk sekolah lagi. Terus ada juga yang nyaranin ke sekolah inklusi. Cuma itulah Bunda jauh kalau di sini ke sekolah inklusinya. Kalau misalnya naik ojek ya ongkosnya itu mungkin dari sini ke sana nggak cukup 15.000 sekali pergi ya kan, bolak-balik udah 30.000. Duh, jujur aja belum mampu gitu. Saya tuh mikirin untuk bolak-baliknya aja udah mikir 1000 kali gitu kan. Tapi diusahain pengen banget kalau bisa nih tahun depan Prabu masuk di TK inklusi gitu, kalau bisa gitu. Mudah-mudahan ada rezekinya tahun depan itu Prabu pengennya dimasukin ke TK inklusi gitu. Kalau enggak ya mungkin aku masukin TK sini cuma ya sama aku bolak-balik tapi nggak bisa juga ya kan, memang harus masuk TK inklusi gitu, mau nggak mau harus gitu. Soalnya ini Prabu nih anak yang paling kecil kan, di atasnya tuh ada dua lagi, satunya SMP, itu tiap hari juga aku yang antar jemput. Terus ada kakaknya juga masih SD. Jadi kalau misalnya itu ya nggak tahu lah ya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki aja, mudah-mudahan gitu ya, jadi bisa lancar semuanya ya. Kita niatnya pokoknya pengen memberikan yang terbaik untuk anak ya sayang ya, pengen memberikan yang terbaik untuk anak meskipun ya kita ada keterbatasan gitu kan. Aduh, ini jadi curhat ya aku nih, soalnya udah lama aku nggak bikin video ya, tapi sekarang tiba-tiba pengen aja. Prabu minta ditemenin, barusan tuh minta ditemenin tuh nih. Oh iya, Prabu nih hobinya masak-masak. Nih tuh, suka masak-masakan. Kalau di rumah suka masak-masak tuh. Ini dia yang beresin semua nih. Kadang-kadang di tangga tuh tarik-tariknya kakaknya, ayo kita main yuk gitu, diajaknya kakaknya main-main. Nah itu tuh keseharian aku ya, keseharian aku di luar ibu rumah tangga. Aku juga live di Shopee. Udah sampai sini aja ya. Ini gambar-gambarnya Prabu nih. Kita sebenarnya tadi cuma mau liatin gambarnya Prabu aja tuh. Ini ya, gambar-gambar Prabu semua. Oh ini gambar kakaknya ya, gambar-gambar Prabu semua. Prabu nggak suka pakai krayon ya, dia maunya pakai spidol sama pensil warna aja. Kalau dikasih krayon dia nggak mau. Tuh. Nih, ini gambarnya ini boboiboy, tapi makin kesini si wajah itu makin ini loh, makin mirip gitu, makin bagus. Dulu waktu awal-awalnya wajahnya tuh nggak nampak, kalau sekarang nih udah jelas. Nih boboiboy. Ya makasih banyak ya yang udah nonton Bunda. Ini cuma cuma basa-basi seorang ibu yang mempunyai anak istimewa ya sayang. Tuh pengen berbagi cerita, apalagi sesama bunda-bunda yang punya anak istimewa ya. Pengen berbagi cerita, pengen saling menguatkan tentunya ya sayang ya, pengen saling menguatkan. Jadi kita kalau misalnya ada orang gitu, kita
ada orang yang sama-sama punya anak istimewa, rasanya kita tuh lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih semangat, berarti bukan cuma aku gitu ya kan, bukan cuma aku yang kayak gini gitu kan, masih banyak orang sebenarnya yang justru mungkin anaknya tuh malah lebih susah diaturnya daripada Prabu, atau sama gitu kan, atau mungkin ya lebih ringan gitu, tapi kita bisa berbagi kan, bisa berbagi keluh kesah kita tuh jadinya lebih ngemplong aja kan kalau kita tuh berdiskusi gitu, bersilaturahmi dengan bunda-bunda, ayah bunda yang mempunyai anak sama gitu ya seperti kita. Jadinya lebih semangat. Makasih banyak ya bunda-bunda, ayah bunda yang mau nonton nih sampai habis videonya. Jangan lupa di subscribe ya. Nggak perlu deh, nggak usah deh. Soalnya aku juga jarang bikin video ya. Oh, assalamualaikum.